Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jeffrey SPD 15. Pagi hari ini tepatnya jam setengah 9 pagi. Hari ini kami guru-guru ada sebagian besar ada yang ke sekolah, yaitu untuk mengumpulkan hasil nilai anak-anak untuk di raport akhir semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Nah, teman-teman, kegiatan saya hari ini adalah saya di sini di sekolah selain melaksanakan piket sekolah. Jadi setiap hari itu kami di sekolah SD Pres Putra Permata itu tetap ke sekolah walaupun sekolah diliburkan selama masa pandemi ini. Jadi kami sekolah apa tujuannya? Untuk membersihkan halaman sekolah, baik di halamannya maupun di dalam ruang kelas kita masing-masing guru-guru. Jadi itu kita tetap menjaga kebersihan sekolah supaya debu-debu yang menempel di meja maupun di kursi itu tetap kelihatan bersih dan dibersihkan. Nah, hari ini saya tujuannya, saya di kelas saya sendiri di kelas 3 Al-Maqdisi. Hari ini saya di kelas saya mengambil buku untuk melihat KD-KD yang akan saya masukin di raport akhir semester 2019-2020. Untuk itu, teman-teman saksikan terus kegiatan saya sehari-hari di sekolah, yaitu selama libur pandemi ini kami memang diliburkan, tapi kegiatan guru-guru itu tetap masuk, yaitu tidak semua guru, yaitu guru yang piket setiap hari, misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu guru secara bergantian sesuai dengan jadwal masing-masing, secara bergantian datang membersihkan halaman sekolah. Itu kita tetap menjaga kebersihan sekolah maupun di kebersihan kelas kita masing-masing. Nah, kebetulan hari ini saya tujuannya mengambil buku yang ada di rak sana. Buku itu untuk saya melihat KD-KD yang akan saya masukin di raport anak-anak nanti. Baiklah, saksikan terus, saya akan mengambil buku itu untuk saya melihat KD-KD-nya. Kebetulan kemarin ulangan penilaian akhir semester itu tema 5, tema 6, tema 7 sampai tema 8. Jadi ada 4 tema kita ulangan kemarin. Ya, saksikan. Ini saya mengambil tema 5, tema 6, tema 7, tema 8. Jadi ini sudah 4 buku, mulai dari tema 5 itu dengan judulnya cuaca. Ini adalah buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini adalah buku yang kita pakai belajarkan untuk anak-anak kelas 3. Ini khusus kelas 3 SD ya. Nah, ini tema 5, temanya cuaca. Sekarang masuk tema 6. Tema 6, energi dan perubahannya. Ini tema 6. Bisa lihat energi dan perubahannya. Selanjutnya tema 7, perkembangan teknologi. Nah, ini tema 7. Yang terakhir tema 8, Praja Muda Karana. Ini mengenai pramuka, kegiatan pramuka. Ini Praja Muda Karana. Nah, untuk itu saya tujuan ke sekolah ini mengambil buku tema 5 sampai tema 8 ini untuk melihat isian KD-KD setiap mata pelajaran. Itu contohnya saya bisa lihat, KD-KD setiap mata pelajaran. Jadi buku ini sudah tertulis KD-KD-nya. Oke, tunggu sebentar. Oh iya, di sini di buku untuk anak-anak memang tidak ada KD-nya. Kayaknya di buku guru-guru, khusus guru. Oke, tunggu sebentar, saya akan mengambil buku ini. Ini kayaknya tidak ada KD-nya.
Kalau di buku biasanya kalau di buku Intan Pariwara itu ada langsung KD maupun silabusnya. Kalau di buku pemerintah untuk buku anak-anak atau buku siswa-siswi itu tidak ada KD-nya. Jadi saya akan mengambil buku sama seperti ini temanya, yaitu untuk buku pegangan guru. Kalau buku pegangan guru itu sudah ada semua KD-KD-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah buku pegangan guru. Nah, bisa dilihat buku pegangan guru. Inilah buku pegangan guru untuk tema 5. Ini untuk pegangan siswa. Ini untuk siswa. Ini untuk pegangan guru. Jadi saya akan bukakan di buku tema 5 ini, kurikulum 2013. Buku tematik kurikulum 2013. Ada lengkap dengan KD-KD-nya. Sabar ya, saya buka. Nah, di sini di halaman 9i, halaman 9i itu ada KI. KI itu namanya kompetensi inti. Jadi KI, kompetensi inti kelas 3. Nah, ini kompetensi intinya ada. Nah, bisa lihat. Ini KI-nya sudah ada. Nah, sekarang masuk ke KD-nya, pemetaan KD. Jadi di buku tema itu kalau dulu masih kurikulum satuan pendidikan, itu kalau masih KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu setiap pelajaran itu dipisahkan, yaitu misalnya buku bahasa Indonesia sendiri, buku tema sendiri, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, PKN sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri. Nah, kalau di buku sekarang yang buku tematik itu dalam satu tema itu sudah termuat semua sekitar 4-5 mata pelajaran. Jadi misalnya dalam satu tema begini itu sudah ada sampai 4-5 pelajaran. Nah, kalau untuk kelas 3 matematikanya memang masih tergabung dalam satu tema, Kalau untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu matematikanya sudah terpisah, itu sudah ada bukunya sendiri, jadi tidak gabung dengan buku tema. Nanti perhatikan sini, saya akan perlihatkan pemetaan KD-nya, pemetaan kompetensi dasar. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh pemetaan KD. Pemetaan KD di sub tema 1. Tema 5 sub tema 1. Jadi, setiap tema itu, setiap satu buku ada 4 subtema. Tema 5 subtema 1, tema 5 subtema 2, tema 5 subtema 3, tema 5 subtema 4. Jadi dalam satu tema ada 4 subtema. Nah, di subtema 1 ini ada pemetaan KD-nya, pemetaan kompetensi dasarnya. Itu ada pelajaran PKN ini pertama, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga SBDP, yang keempat PJOK, Penjaskes, yang kelima matematika. Nah, jadi ada 5 pelajaran yang tergabung dalam satu buku. Nah, dalam satu buku ini ada 5 pelajaran. Nah, ini sudah yang saya akan masukin di raportnya anak-anak. Saya tujuannya mengambil KD-KD yang ada di sini. Jadi dalam setiap KD itu, dari setiap subtema itu ada KD-KD-nya. Jadi ada pemetaan KD-nya. Untuk itu, nah, misalnya dalam satu subtema itu ada sampai 6 pembelajaran dalam satu subtema. Misalnya subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6. Dan jadi dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Jadi Bapak Ibu memang pembelajaran tema itu kalau tidak mengerti memang menyulitkan kita. Jadi intinya kita harus belajar. Jadi
apalagi jadi guru SD itu memang itu butuh keterampilan, butuh skill, jadi butuh kemampuan yang mumpuni, beda dengan guru SMP maupun guru SMA. Jadi kalau guru SMP dengan SMA itu enaknya kenapa? Karena hanya memfokuskan dalam satu pelajaran saja, jadi tidak gabung seperti guru sekolah dasar. Makanya kalau guru SD itu guru yang hebat-hebat. Nah, untuk itu tema itu memang sudah tergabung dalam dalam 5 pelajaran. Nah, dalam satu tema itu ada 5 pembelajaran. Ini untuk tema 5 tentang cuaca. Jadi untuk itu, jadi harus kita tahu tahap demi tahapnya pembelajaran itu. Jadi dalam satu tema itu ada 4 subtema. Nah, dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Nah, dalam satu tema ada 4 subtema. Dalam satu pembelajaran, dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Jadi itu harus dimengerti. Nah, terus kita bisa lihat ini tema 5, subtema 1 ada 5 pembelajaran. 5 PKN bahasa Indonesia, SPDP, ini SPDP, ini Penjaskes, ini matematika yang warna merah ini. Nah, ini untuk subtema 1. Nah, kita lihat subtema 2-nya. Nah, sebelum masuk ke subtema 2, kita lihat di pembelajaran 1. Tadi saya sudah singgung, dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Nah, di sini dia perhatikan ada 6 pembelajaran, 6. Jadi ini pembelajaran 1. Nah, satu subtema tadi ada 6 pembelajaran. Ini baru satu pembelajaran. Nah, pembelajaran pertama. Nah, pembelajaran pertama itu mencakup berapa materi? Itu materinya tentang SPDP, seni budaya dan keterampilan. Yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, nanti maju lagi ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 itu, nah, pembelajaran 2 ada 3 pelajaran. Nah, pembelajaran 2 ada 3 pembelajaran. Ini pemetaan KD-nya ada 3. Jadi tadi pertama tadi matematika, SPDP sama bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran 2 ada PKN. Tadi pembelajaran 1 kan tidak ada PKN. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada PJOK. Ini begitu Bapak Ibu. Nah, itu tujuan saya sini untuk melihat setiap KD-KD yang ada di setiap tema dan setiap pembelajaran, dari setiap tema dan tiap-tiap pembelajaran atau tiap-tiap mata pelajaran. Jadi itu, nah, KD ini yang akan saya masukkan di dalam rapor anak-anak nanti. Oke, itulah kegiatan saya hari ini Bapak Ibu. Untuk itu saya upload terus setiap kegiatan saya sehari-hari, baik saya sebagai guru dan sebagai pemangkas rambut. Jadi saya memang di channel saya ini itu ada 2 kreativitas saya. Jadi kreativitas atau aktivitas saya sebagai guru dan aktivitas saya sebagai pemangkas rambut. Oke, untuk itu jangan lupa bantu support channel ini biar semakin saya mengupload terus, membuat video terus. Saya membuat channel ini sebagai motivasi untuk teman-teman, baik yang sesama profesi dengan saya sebagai guru maupun sesama profesi saya sebagai pemangkas rambut. Oke, itulah penyampaian singkat atau video singkat dari saya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.